Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sukuk negara retail. Sukuk negara retail adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah dan dijualkan kepada individu atau perseorangan warga negara Indonesia melalui agen penjual di pasar perdana. Sukuk negara retail memiliki imbalan tetap yang dibayarkan setiap bulan. Keuntungan sukuk retail didapat dari penggunaan skema transaksi ijaroh atau sewa-menyewa, yakni investor mendapatkan pembayaran sewa atau ujroh. Tujuan utama penerbitan sukuk retail adalah untuk membiayai APBN dan membiayai pembangunan proyek infrastruktur di Indonesia. Selanjutnya, obligasi retail Indonesia. Obligasi adalah sertifikat utang yang dikeluarkan peminjam, biasanya berupa perusahaan atau pemerintahan untuk meningkatkan modal. Pemberi pinjaman memberikan uang, lalu ia akan menerima bunga tetap yang bisa disebut kupon pada setiap periode tertentu, seperti setiap bulan atau setiap tahun. Lalu uang yang dipinjamkan akan dikembalikan pada akhir periode obligasi. Tujuan diterbitkannya ORI adalah untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat atau investor individual untuk secara langsung memiliki dan memperdagangkan secara aktif dalam perdagangan obligasi negara. Dasar dari aset sukri milik pemerintah antara lain proyek yang terdapat APBN serta barang milik negara BMN. Contoh dari beberapa sukuk negara retail yang memiliki waktu 3 tahun. Pertama, seri SR001 jatuh tempo 25 Februari 2012. Yang kedua, seri SR002 jatuh tempo 10 Februari 2013. Yang ketiga, seri SR003 jatuh tempo 23 Februari 2013. Yang keempat, seri SR004 jatuh tempo 21 September 2015. Yang kelima, seri SR005 27 Februari 2013 sampai 27 Februari 2016. Yang keenam, seri SR006 5 Maret 2014 sampai 5 Maret 2017. Yang ketujuh, seri SR007 11 Maret 2015 sampai 11 Maret 2018. Yang kedelapan, seri SR008 10 Maret 2016 sampai 10 Maret 2019. Yang kesembilan, seri SR009 10 April 2017 sampai 10 April 2020. Nilai normal sukuk per unit adalah 1 juta dengan pembelian minimal 5 juta dan berlaku kelipatan dengan maksimum pembelian 5 miliar. Keuntungan dari sukuk retail biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan bunga deposito. Selanjutnya, kesesuaian syariah sukuk retail. Sukuk retail dikelola berdasarkan prinsip syariah, tidak mengandung unsur maisir atau judi, gharar atau ketidakjelasan dan riba, serta telah dinyatakan sesuai syariah oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Penerbitan sukuk retail menggunakan struktur akad ijarah, aset to be leased. Dana hasil penerbitan akan digunakan untuk kegiatan investasi berupa pembelian hak manfaat barang milik negara untuk disewakan kepada pemerintah, serta pengadaan proyek untuk disewakan kepada pemerintah. Imbalan berasal dari keuntungan hasil kegiatan investasi tersebut. Berdasarkan periode kepemilikan SR, contoh 1 harga par. Investor X membeli sukuk retail atau SR di pasar perdana pada tanggal 4 Maret 2017 sebesar 10 juta dengan imbalan 9,00% per tahun dan tidak dijual sampai dengan jatuh tempo pada tanggal 4 Maret 2020 atau 3 tahun per 36 bulan. Hasil yang diperoleh adalah imbalan per bulan sebelum PPh 15%. Yaitu 9% dikali 10 juta dikali 1/12 sama dengan 75.000. Imbalan per bulan setelah PPh 15%, yaitu 75.000 dikurangi 75.000 dikali 15% sama dengan 63.750. Pendapatan imbalan yang diperoleh investor X sampai jatuh tempo 3 tahun,
yaitu 63.750 dikali 36 sama dengan 2.295.000. Prinsipal yang diterima oleh investor X pada saat jatuh tempo, yaitu 10 juta dikali 100% sama dengan 10 juta. Total pendapatan yang diterima oleh investor X selama memegang SR, yaitu 2.295.000 ditambah 10 juta sama dengan 12.295.000. Contoh kedua, harga premium. Investor Y membeli SR di pasar perdana pada tanggal 4 Maret 2017 sebesar 10 juta dengan imbalan 9,00% per tahun dengan menjualnya pada 7 Maret 2018 atau setelah menyimpan SR tersebut selama 1 tahun 3 hari. Harga penjualan SR di pasar sekunder adalah 102%. Hasil yang diperoleh adalah imbalan periode berjalan selama 3 hari 4-7 Maret 2014 setelah PPh 15%, yaitu 3/31 dikali 9% dikali 10 juta dikali 1/12 hasilnya Rp7.258. Imbalan periode berjalan 3 hari 4-7 Maret 2014 setelah PPh 15%, yaitu 7.258 dikurangi 7.258 dikali 15%. Hasilnya Rp6.169. Imbalan per bulan sebelum PPh 15%. 9% dikali 10 juta dikali 1/12 hasilnya 75.000. Imbalan per bulan setelah PPh 15%, yaitu 75.000 dikurangi 75.000 dikali 15%. Hasilnya 63.750. Pendapatan imbalan yang diperoleh investor Y sampai 1 tahun 3 hari, yaitu Rp6.169 ditambah Rp63.750 dikali 12. Hasilnya Rp771.169. Prinsipal yang diterima oleh investor Y pada saat penjual di pasar sekunder, yaitu 10 juta dikali 102% sama dengan 10.200.000. Kapital gain sebelum PPh 15%, yaitu 10.200.000 dikurangi 10 juta sama dengan 2 juta. Kapital gain setelah PPh 15%, yaitu 200 dikurangi 200 dikali 15%, hasilnya Rp170.000. Pendapatan yang diterima oleh investor Y selama memegang SR, yaitu 771.169 ditambah 170 sama dengan hasilnya Rp941.169. Total hasil penjualan di pasar sekunder yaitu Rp941.169 ditambah 10 juta sama dengan hasilnya Rp10.941.169. Contoh 3, harga diskon. Investor Z membeli SR di pasar perdana pada tanggal 4 Maret 2017 sebesar 10 juta dengan imbalan 9,00% per tahun dengan menjualnya pada 7 Maret 2018 atau setelah menyimpan SR tersebut selama 1 tahun 3 hari. Harga penjualan SR di pasar sekunder adalah 98%. Hasilnya yang diperoleh adalah imbalan periode berjalan selama 3 hari 4-7 Maret 2014 sebelum PPh 15%, yaitu 3/31 dikali 9% dikali 10 juta dikali 1/12 sama dengan hasilnya Rp7.258. Imbalan periode berjalan 3 hari 4-7 Maret 2014 setelah PPh 15%, yaitu Rp7.258 dikurangi Rp7.258 dikali 15% sama dengan hasilnya Rp6.169. Imbalan per bulan sebelum PPh 15%, yaitu 9% dikali 10 juta dikali 1/12 sama dengan hasilnya 75.000. Imbalan per bulan setelah PPh 15%,
75.000 dikurangi 75.000 dikali 15% sama dengan hasilnya 63.750. Pendapatan imbalan yang diperoleh investor Jet selama 1 tahun 3 hari, yaitu Rp6.169 ditambah Rp63.750 dikali 12 sama dengan hasilnya Rp771.169. Prinsipal yang diterima oleh investor Jet pada saat penjualan pasar sekunder. 10 juta dikali 98% sama dengan 9.800.000. Capital loss atau tidak dikenakan pajak. 9.800.000 dikurangi 10 juta sama dengan 2 juta. Pendapatan yang diterima oleh investor Jet selama memegang SR yaitu Rp771.169 ditambah 200 sama dengan hasilnya Rp571.169. Total hasil penjualan pasar sekunder sama dengan Rp571.169 ditambah 10 juta sama dengan hasilnya Rp10.571.169. Selanjutnya, formulasi imbalan dan pendapatan dari SR. Imbalan dan pendapatan dari sukuk retail dirumuskan sebagai berikut. R sama dengan RPN 1 kurangi X tambah P. Misal, P sama dengan harga di pasar perdana. R sama dengan persentase imbalan per tahun. N sama dengan periode waktu standar. X sama dengan persentase pajak. SR dijual ke pasar sekunder sebelum jatuh tempo. Pendapatannya akan berbeda. Misalnya M adalah periode memegang SR dari awal penerbitan sampai dijual di pasar sekunder. M sama dengan N tahun, B sama dengan bulan, D sama dengan hari, dengan B sama dengan 0,102 seterusnya sampai 11 dan D sama dengan 0,1,2 sampai 31. Misalnya S adalah persentase perbedaan harga dijual di pasar sekunder dari harga awal. S sama dengan 100% untuk per price. S lebih besar 100% untuk premium price dan S lebih kecil 100% untuk discount price. Pendapatan revenue yang diterima investor. Jika S lebih besar 100%, maka rumusnya Rep sama dengan RPN plus B plus D per 31 dikali RP per 12. 1 dikurangi X plus SP kurangi P. 1 kurangi X plus P. Jika S lebih kecil 100%, maka rumusnya Rep sama dengan RPN plus B plus D per 31 dikali RP per 12, 1 dikurangi X plus SP. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.